Tarihoran dengan NIM 4121801016. Saya akan mempresentasikan proposal riset saya dengan judul Pengaruh Motivasi, Disiplin Kerja, Gaya Kepemimpinan, dan Bonus Tahunan terhadap Kinerja Karyawan Kontrak pada PT Nito Batam dengan kepuasan kerja sebagai variabel moderasi. Adapun dosen pembimbing saya yaitu Bapak Fandi Lestario Harlan, STMMT. Masuk ke bab 1. Latar belakang yang pertama ada hasil pencapaian suatu perusahaan tidak terlepas dari kinerja para karyawannya. Yang kedua, sumber daya manusia merupakan faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan. Ada faktor yang memoderasi kepuasan kerja. Perusahaan berperan penting mendukung karyawan lewat motivasi, disiplin kerja, serta gaya kepemimpinan yang sesuai dengan karyawan. Bonus merupakan aspek lain yang perlu diperhatikan perusahaan terkait kepuasan kerja karyawan. Pemberian bonus merupakan bentuk apresiasi karyawan kepada perusahaan kepada karyawan. Hasil observasi yang saya lakukan di PT Nito Batam yang berkaitan dengan kinerja karyawan yaitu karyawan kurang termotivasi dalam bekerja. Seperti yang saya temukan di beberapa departemen, target harian produksi tidak tercapai dengan baik. Karyawan kurang mampu memanfaatkan waktu secara optimal dalam melakukan job desk-nya. Adapun salah satu faktor penyebabnya yaitu kurangnya semangat bekerja dalam mencapai target produksi setiap hari. Yang kedua ada perumusan masalah terbagi atas dua, yaitu apakah motivasi kerja, disiplin kerja, gaya kepemimpinan, dan bonus tahunan berpengaruh pada kinerja karyawan kontrak pada PT Nito Batam? Dan yang kedua, apakah kepuasan kerja memoderasi pengaruh motivasi kerja, disiplin kerja, gaya kepemimpinan, dan bonus tahunan terhadap kinerja karyawan kontrak pada PT Nito Batam? Yang ketiga ada tujuan penelitian. Untuk mengetahui pengaruh motivasi, disiplin kerja, gaya kepemimpinan, dan bonus tahunan terhadap kinerja karyawan kontrak pada Nito Batam. Dan yang kedua untuk mengetahui pengaruh kepuasan kerja, memoderasi pengaruh motivasi, disiplin, gaya kepemimpinan, dan bonus tahunan terhadap kinerja karyawan kontrak pada PT Nito Batam. Yang keempat, batasan masalah. Penelitian ini dibatasi pada pengaruh motivasi kerja, disiplin kerja, gaya kepemimpinan, dan bonus tahunan terhadap kinerja karyawan kontrak pada kepuasan kerja sebagai variabel moderasi pada Nito Batam. Bab 2, kajian teori. Ada motivasi, disiplin kerja, gaya kepemimpinan, bonus tahunan, kepuasan kerja, dan kinerja karyawan. Yang pertama itu ada motivasi kerja. Pengertiannya menurut Jatmiko tahun 2015, motivasi itu keadaan yang mampu membangkitkan diri karyawan secara teratur untuk memperoleh target perusahaan. Tujuannya menurut Danang Sugiharto tahun 2012 meningkatkan dorongan bekerja karyawan, menambah nilai tiket baik karyawan, dan meningkatkan kapasitas produksi perusahaan. Faktor yang mempengaruhi menurut Kasmir tahun 2016, kompetensi, wawasan, dan agenda kerja. Prinsipnya menurut Mangkunegara tahun 2013, keikutsertaan, komunikasi, dan mengakui adanya kontribusi karyawan. Indikatornya menurut Utomo tahun 2010, pengapresiasian diri, wewenang, adanya rasa aman dalam bekerja. Yang B ada disiplin kerja. Pengertiannya menurut Ciagian tahun 2008, langkah yang ditetapkan perusahaan untuk menggerakkan karyawan dalam memenuhi tujuan tersebut. Faktor yang mempengaruhinya menurut Alex S. Nitisonita itu tahun 1992, kemakmuran karyawan dan ancaman kepada karyawan dan hukuman. Tujuannya menurut Sastro Hadi Wirjoyo tahun 2003, karyawan menaati peraturan secara lisan dan tulisan, menjalankan pekerjaan dengan maksimal, dan menggunakan fasilitas perusahaan dengan baik. Bentuknya menurut Handoko tahun 2008, disiplin preventif, korektif, dan progresif. Pelaksanaannya menurut Alam tahun 2020, aturan jam masuk, istirahat, dan pulang, berpakaian, dan menjalin hubungan kerja yang baik dengan antar karyawan. Indikatornya menurut Sujono tahun 2000, tepat waktu, bertanggung jawab, dan patuh aturan perusahaan. Gaya kepemimpinan menurut Kartono pengertian gaya kepemimpinan menurut Kartono tahun 2002 itu tingkah laku maupun sikap yang ditunjukkan seorang pemimpin dalam mengarahkan para bawahannya untuk menyelesaikan pekerjaan. Indikatornya menurut Kartono tahun 2017, keahlian menentukan keputusan, memotivasi, dan berkomunikasi. Macamnya menurut Robbins and Coulter tahun 2002 itu ada gaya kepemimpinan autokratis, demokratis, dan kendali bebas. Tipenya menurut Wirjana dan Supargo tahun 2005 itu kepemimpinan direktif, suportif, dan partisipatif. Cirinya menurut Handoko dan Rekso Hadiprojo tahun 1997, gaya kepemimpinan autokratis, kebutuhan bawahan kurang diperhatikan pemimpin. Gaya kepemimpinan demokratis,
perhatian pemimpin lebih pada bawahan untuk mencapai tujuan perusahaan. Gaya kepemimpinan kendali bebas itu bawahan diberi kebebasan untuk mengatur segalanya sendiri. Bonus tahunan, pengertiannya menurut Undang Pesyagian tahun 2006, itu pemberian perusahaan kepada karyawan yang mampu bekerja mencapai target produksi perusahaan. Tujuannya menurut Sutrisno tahun 2011, bentuk apresiasi kerja karyawan, bentuk keadilan dan mempertahankan anggota karyawan. Faktor yang mempengaruhi menurut Sutrisno tahun 2011, kondisi dan kemampuan finansial perusahaan, keahlian karyawan, dan prestasi karyawan. Jenisnya menurut Nawawi tahun 2011, bonus tetap dan bonus tidak tetap. Indikatornya menurut Adisu Editus tahun 2008, jabatan, lama bekerja, dan target yang dicapai. Kinerja karyawan, pengertiannya menurut El-Qadri tahun 2015, hasil yang dicapai seseorang baik secara kualitas maupun kuantitas setelah menyelesaikan tanggung jawab pekerjaannya. Faktor yang mempengaruhinya menurut Mangkunegara 2011, faktor keahlian dan motivasi. Indikatornya menurut Matis dan Jackson tahun 2006, kualitas, kuantitas, yang tepat waktu. Penilaiannya menurut Suwondo dan Sutanto 2015, ketetapan dalam penyelesaian pekerjaan, inisiatif dalam bekerja. Manfaatnya menurut Rifai 2011, bagi karyawan yang dinilai kinerjanya lebih termotivasi dalam bekerja. Manfaat bagi penilai, kepuasan kerja meningkat, dan bagi perusahaan untuk membenahi seluruh bagian perusahaan. Peran pentingnya menurut Wirawan tahun 2013, hasil kerja, perilaku kerja, sifat pribadi yang ada hubungannya dengan pekerjaan. Yang terakhir ada kepuasan kerja, pengertiannya menurut Hasibuan tahun 2013, kepuasan kerja karyawan itu sikap karyawan yang menyukai pekerjaan karena timbul perasaan bahagia saat bekerja. Indikatornya menurut Zainal DKK 2014, isi pekerjaan, supervise, organisasi dan manajemen, gaji. Faktor yang mempengaruhi menurut Sutrisno tahun 2016, faktor psikologis itu keadaan batin karyawan seperti ketenangan dan kemampuan dalam bekerja. Faktor sosialnya ini hubungan sosial karyawan dengan karyawan serta karyawan dengan pemimpin. Faktor fisiknya itu situasi fisik karyawan meliputi bentuk pekerjaan, waktu kerja, dan istirahat. Yang kedua ada kajian literatur. Di sini saya menggunakan jurnal Rahmawati Majid dan Taufik Hidayanto dengan judul Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan dengan Kepuasan Kerja sebagai Variabel Moderating pada PT Prodia Widya Husada Cabang Sunter Jakarta. Variabelnya gaya kepemimpinan, disiplin kerja, kepuasan kerja, dan kinerja karyawan menggunakan metode alat analisis validitas, reliabilitas, uji statistik F, statistik T, dan analisis regresi mediasi menggunakan metode causal step. Hasil pengujiannya, hipotesis pertama, secara parsial gaya kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan PT Prodia Widya Husada. Hipotesis kedua, secara parsial disiplin kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan PT Prodia Widya Husada. Hipotesis ketiga, secara simultan gaya kepemimpinan dan disiplin kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan PT Prodia Widya Husada. Hipotesis keempat, ditemukan moderasi dari kepuasan kerja memperkuat pengaruh gaya kepemimpinan dan terhadap kinerja karyawan PT Prodia Widya Husada. Dan hipotesis kelima, ditemukan moderasi dari kepuasan kerja berpeluang memperkuat pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan PT Prodia Widya Husada. Yang kedua ada jurnal Unggul Adi Purnama Alwisudin Rahayu Triastiti, judulnya Analisis Pengaruh Lingkungan Kerja dan Motivasi Terhadap Kinerja dengan Kepuasan Kerja sebagai Variabel Moderasi. Hasilnya, lingkungan kerja dan kepuasan kerja secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja tenaga kependidikan Universitas Slamet Riyadi Surakarta. Yang ketiga itu ada jurnal dari Surajiyo Irma Idayati, judulnya Pengaruh Motivasi Terhadap Kinerja Pegawai dengan Disiplin Kerja sebagai Variabel Moderasi di Dinas Perhubungan Kabupaten Musirawas. Hasilnya, pengaruh budaya perusahaan terhadap kinerja karyawan dengan moderasi disiplin kerja pada PT Bangun Arta Utama. Dan di sini dihasilkan tidak ada pengaruh budaya perusahaan terhadap kinerja karyawan. Yang keempat itu ada jurnal internasional dari Dwi Widya Stuti, Wiyarni dan Eko Sujawoto,
Judulnya Examining the Role of Motivation and Competence on Employee Performance with. Lanjut ke kerangka pikiran, motivasi sebagai X1, disiplin kerja sebagai X2, gaya kepemimpinan sebagai X3, dan bonus tahunan sebagai X4. Keempat variabel ini merupakan variabel independen. Variabel moderasi yaitu kepuasan kerja atau X5, dan variabel dependennya yaitu kinerja karyawan. Hipotesisnya yang pertama itu H0 ada kepuasan kerja memoderasi kinerja karyawan. H1 motivasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan. H2 disiplin kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan. H3 gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja karyawan. H4 bonus tahunan berpengaruh terhadap kinerja karyawan. H5 kepuasan kerja memoderasi motivasi terhadap kinerja karyawan. H6 kepuasan kerja memoderasi disiplin kerja terhadap kinerja karyawan. H7 kepuasan kerja memoderasi gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan. H8 kepuasan kerja memoderasi bonus tahunan terhadap kinerja karyawan. Operasional variabel ada motivasi sebagai X1, definisinya dorongan maupun pemicu seseorang untuk bergerak cepat dalam semangat bekerja menurut Omolo tahun 2015. Indikatornya menurut Utomo tahun 2010, pengapresiasian diri, wewenang, adanya rasa aman dalam bekerja. Disiplin kerja atau X2, langkah yang ditetapkan perusahaan untuk menggerakkan karyawan dalam memenuhi tujuan perusahaan tersebut. Menurut Segian tahun 2008, indikatornya tepat waktu merawat fasilitas dengan baik menurut Sujono tahun 2000. Gaya kepemimpinan menurut Sukarso tahun 2010, sikap dan tingkah laku dalam menyelesaikan tanggung jawab pekerjaan sebagai seorang pemimpin. Indikatornya menurut Kartono tahun 2017, keahlian dalam menentukan keputusan, memotivasi, berkomunikasi. Bonus tahunan menurut Sarwoto tahun 2010, uang yang diberikan kepada karyawan yang berhak menerima rasa terima kasih perusahaan atas hasil kerja yang baik dan efektif. Indikatornya menurut Adisu Editus tahun 2008, jabatan lama bekerja. Kepuasan kerja, definisinya menurut Suparyadi tahun 2015, sikap absolut yang bersumber dari balasan atau imbalan yang diterimanya atas hasil pekerjaan yang telah diselesaikan. Indikatornya menurut Zainal tahun 2014, isi pekerjaan, supervise, dan organisasi manajemen. Kinerja karyawan menurut LKD tahun 2015, hasil yang dicapai seseorang baik secara kualitas maupun kuantitas setelah menyelesaikan tanggung jawab pekerjaannya. Indikatornya menurut Matthews and Jackson tahun 2006, kualitas, kuantitas, dan tepat waktu. Jenis data yang saya gunakan yaitu jenis data kuantitatif dan sumber datanya. Yang pertama ada data primer, menggunakan kuesioner yang saya sebar pada karyawan kontrak PT Nito Batam, dan data sekundernya menggunakan literatur dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian. Instrumen penelitiannya menggunakan skala Likert dengan tabel yang sudah tertera. Waktu, lokasi, dan objek penelitian. Waktu penelitiannya 1 September tahun 2021 sampai 29 April tahun 2022. Objek penelitiannya motivasi, disiplin kerja, gaya kepemimpinan, bonus tahunan, kinerja karyawan, dan kepuasan kerja. Lokasi penelitiannya PT Nito Batam, kawasan industri Panbel. Teknik penetapan jumlah sampelnya menggunakan metode sensus atau menggunakan seluruh populasi karyawan kontrak menjadi sampel. Jumlah seluruh karyawan kontrak PT Nito Batam sebanyak 81 orang, sehingga sampelnya ada 81 orang. Teknik penarikan sampelnya menggunakan semua populasi karyawan kontrak PT Nito Batam. Teknik pengumpulan datanya menggunakan metode observasi dan penyebaran kuesioner yang digunakan menggunakan skala Likert 4 poin. Teknik pengolahan datanya menggunakan SPSS 22. Teknik analisis datanya, yang pertama ada uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas itu jika R hitung lebih besar atau sama dengan R tabel dengan nilai signifikan lebih kecil atau sama dengan 0,05 dinyatakan valid. Namun jika R hitung lebih kecil dari R tabel atau nilai signifikan lebih besar dari 0,05 maka dinyatakan tidak valid. Uji reliabilitas menggunakan Cronbach's alpha diterima apabila hasil perhitungan R hitung lebih besar dari R tabel 0,6. Uji asumsi klasik, yang pertama ada uji normalitas menggunakan metode chi-square apabila X hitung lebih kecil dari X tabel dinyatakan normal, apabila X hitung lebih besar dari X tabel dinyatakan tidak normal. Uji heteroskedastisitas dikatakan memenuhi apabila pola dan titik yang menyebar di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Uji multikolenialitas itu dikatakan memenuhi jika nilai toleransi variabel bebas lebih besar dari 0,1. Yang keempat ada uji Durbin-Watson
Apabila nilainya lebih kecil dari 0,2 dinyatakan autokorelasi positif. Apabila nilainya lebih kecil dari negatif 2 dan lebih kecil dari 2 tidak terdapat autokorelasi. Apabila nilainya lebih besar dari 2 maka terdapat autokorelasi negatif. Uji hipotesis. Yang pertama ada analisis linear berganda dengan rumus Y sama dengan A ditambah B1X1 ditambah B2X2 ditambah titik-titik ditambah Bn Xn ditambah E. Y-nya sebagai variabel terikat, A sebagai konstanta, B1, B2 sebagai koefisien regresi, X1, X2 sebagai variabel bebas, dan E sebagai standar error. Uji F-nya dengan rumus R kuadrat per N kurang 1 per 1 kurang R kuadrat per N kurang K. R sebagai koefisien determinasi, N sebagai jumlah data, dan K sebagai jumlah variabel bebas. Uji F. Apabila F hitung lebih kecil dari F tabel dengan signifikan 0,05 maka H0 diterima. Namun jika F hitung lebih besar dari F tabel dengan signifikan 0,05 maka H0 ditolak. Uji parsial atau uji T dengan rumus R akar N kurang 2 per akar 1 dikurang R kuadrat, yaitu R koefisien korelasi parsial, R kuadrat koefisien determinasi, dan N jumlah data. Apabila T hitung lebih besar dari T tabel maka H0 diterima, H1 ditolak. Apabila T hitung lebih kecil dari T tabel maka H0 ditolak dan H1 diterima. Uji koefisien determinasi dengan rumus KD sama dengan R kuadrat kali 100% Gleh. Koefisien determinasinya R kuadrat lebih kecil dari 0 lebih kecil dari 1. KD sebagai koefisien determinasi dan R sebagai koefisien korelasi. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih.